wabarakatuh. Saya Nurul Isma dengan NIM 8602213005. Saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA dengan tema ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pertumbuhan. Pada video pertama, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum IPA dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenali ciri-ciri kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Langkah pertama, saya menyiapkan tabel pengamatan untuk mencatat hasil observasi. Kemudian, saya pergi ke halaman rumah dan kebun di sekitar lingkungan saya untuk mencari contoh makhluk hidup. Makhluk hidup yang saya amati adalah yang pertama yaitu tumbuhan. Ada pohon jambu, pohon sawo, tanaman cabai, bunga sepatu, dan putri malu. Sedangkan hewan yang saya amati adalah bebek, ayam, burung, kambing, dan kucing. Dari hasil pengamatan tersebut, saya menemukan bahwa hewan seperti bebek, ayam, burung, kambing, dan kucing dapat bergerak aktif, bernafas menggunakan organ khusus, dan mencari makanan sendiri. Sedangkan tumbuhan seperti pohon jambu, pohon sawo, tanaman cabai, bunga sepatu, dan putri malu juga memenuhi ciri-ciri kehidupan. Meskipun tidak berpindah tempat, tumbuhan tetap tumbuh, bernapas, berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan. Contohnya daun putri malu yang menutup ketika kita menyentuhnya. Ciri-ciri makhluk hidup mencakup beberapa hal utama, yaitu bernafas. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua yaitu bergerak. Meskipun tumbuhan tidak berpindah tempat, mereka tetap melakukan gerakan internal. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang, ditandai dengan bertambahnya ukuran dan perubahan bentuk. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Yang keenam, memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Dari kegiatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki ciri-ciri kehidupan yang sama. Tumbuhan memang tidak bergerak secara bebas seperti hewan, tetapi tetap menunjukkan reaksi terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup sejati yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Percobaan pertama yaitu tentang gerak seismonasti. Pada percobaan ini, saya akan melakukan sentuhan halus pada yang kedua, sentuhan sedang. Yang ketiga, sentuhan kasar. Percobaan yang kedua yaitu tentang gerak niktinasi pada bunga putri malu. Sediakan 2 pot putri malu, berilah tanda A pada pot pertama dan tanda B pada pot kedua. Letakkan pot A di tempat terang dan terbuka, dan simpanlah pot B di tempat yang gelap. Di sini saya menggunakan cara dengan ditutup pakai kardus. Biarkan selama 30 menit
Amati apa yang terjadi dengan daun putri malu tersebut dan bandingkan dengan daun putri malu yang di tempat terang dan juga di tempat gelap. Sekarang saya lanjut ke percobaan gerak geotropisme negatif. Saya sudah menanam biji kacang merah pada 2 pot kecil. Setelah tumbuh beberapa hari, saya letakkan 1 pot dalam posisi tegak dan 1 pot lagi dalam posisi miring. Setiap pagi sekitar pukul 8, saya amati arah pertumbuhan batangnya. Setelah 7 hari, batang tanaman pada pot yang miring ternyata tetap tumbuh ke atas, bukan ke samping. Hal ini terjadi karena batang tumbuhan memiliki hormon auksin. Yang membantu pertumbuhan ke arah berlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Sebaliknya, akar tumbuh mengikuti gaya gravitasi atau ke bawah. Dari ketiga percobaan ini dapat kita pahami bahwa gerak seismonasti dapat terjadi karena adanya rangsangan sentuhan. Gerak niktinasi bisa terjadi karena adanya perubahan intensitas cahaya. Dan gerak geotropisme negatif terjadi karena pengaruh gaya gravitasi yang dikendalikan oleh hormon auksin. Gerakan ini membuktikan bahwa tumbuhan memiliki sistem yang peka terhadap lingkungan, walaupun gerakannya lambat dan tidak berpindah tempat.